Pada minggu lalu, indeks harga saham gabungan mulai kembali bergerak di level 4.600. Penundaan kenaikan The Fed membuat aliran dana asing kembali menetes ke pasar negara berkembang. Apa saja yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Parningotan Julio, Head of Research Millennium Danatama Sekuritas. Pasar kita sudah katakanlah keluar dari badai dulu ya untuk sementara waktu. Memang beberapa sentimennya itu datang dari adalah The Fed yang kemungkinan besar akan menunda kenaikan suku bunganya di tahun ini menjadi di tahun depan. Sehingga ini memberikan sedikit keleluasaan lah katakanlah pada tekanan di rupiah dan bursa kita. Untuk saat ini juga kalau kita lihat bursa kita mulai perlahan-lahan menguat nih seiring dengan bursa saham ASEAN lainnya ya. Ada sentimen positif memang katanya datang dari beberapa fund besar di luar yang bargain hunting lah katakanlah untuk saham-saham di negara ASEAN yang sudah relatif murah yang akibat kemarin dihajar diterpa koreksi yang tajam. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat penguatan ini terjadi cukup signifikan ya. Ditambah juga kalau kita pemerintah juga perlahan-lahan mulai mengeluarkan kebijakan 1, 2, 3, 4 ya sampai mungkin nanti hari ini ada yang kelima untuk mendorong atau menopang ekonomi kita dari turun atau perlambatan yang sudah terjadi sekarang. Sampai dengan akhir tahun memang masih akan katakanlah melambat lah di tahun-tahun sebelumnya, tapi kan memang untuk kedepannya diharapkan memang dengan digenjotnya infrastruktur, terus kebijakan-kebijakan ekonomi yang sekarang, yang penting tuh ya, implementasinya ini sekarang nih, apakah dijalankan sesuai dengan yang dikatakan kemarin ya paket-paketnya itu. Nah apabila itu terjadi atau jalan, seharusnya untuk tahun depan walaupun memang tantangannya masih besar, terutama dengan kalau kita lihat Cina-nya sendiri masih dalam kondisi yang kontraksi, yang mana kita kan banyak ekspor ke sana ya, jadi masih akan berpengaruh. Tapi seharusnya setidaknya kita akan lebih tahan atau lebih kuat lah ya untuk menghadapi perlambatan di sekitar kita seperti itu. Nah, jadi ya itu yang mungkin akan menjadi sentimen positif yang bisa mendorong bursa saham kita mungkin bahkan atau rupiah juga ya untuk tetap stabil. Karena memang tahun depan kan ekspektasinya The Fed akan menaikkan suku bunga ya gitu. Nah ini yang perlu dilihat karena takutnya efek dari kenaikan suku bunga ini akan cukup signifikan pastinya ke negara-negara lain seperti itu, terutama kita juga sih yang relatif lebih soft currency ya bisa dibilang seperti itu. Dan mereka pasti akan masuknya kan ke big caps ya karena kan mengikuti dari mimicking dari IHSG kita. Nah kalau kita perhatikan memang big cap kita kayak banking juga kan lumayan kuat ya, menarik ya, naik ya. Ini juga memang didukung oleh memang net interest margin kita kan memang salah satu yang tertinggi ya, jadi cukup menggiurkan nih sekitar 5-6% gitu ya paling besar. Nah kondisi yang memang masih menjadi penghambat adalah kekhawatiran akan NPL naik dengan kondisi yang sekarang pastinya gitu. Tapi kalau kita lihat dari bank-bank besar sih sepertinya masih cukup kuat gitu ya. Nah, dengan dorongan dari paket kebijakan ekonomi pemerintah kan harusnya pengusaha akan lebih kuat sehingga NPL-nya tadi itu juga kan naik seperti itu. Dengan NPL tidak terlalu tinggi, NIM yang besar harusnya masih menarik sih. Beberapa kalau kita lihat seperti yang pastinya bank-bank seperti BNI, Mandiri, BRI itu kan semua bank-bank besar. BCA juga walaupun sudah relatif mahal ya sebenarnya, tapi kan bank-bank 4 ini pasti akan menjadi target yang katakanlah untuk dana murah karena kan ATM semua kan yang ada yang paling banyak dari 4 bank, jadi kemungkinan besar orang akan banyak menaruh dana ke situ yang mana ini merupakan dana murah. Nah, kalau yang relatif kecil gitu kan dananya masih agak dana yang mereka himpun itu dana yang dihimpun mereka pasti akan cukup mahal. Selain perbankan, Telkom juga sepertinya masih cukup bagus ya, defensif. Jasa Marga juga cukup bagus karena memang kalau kita lihat Jasa Marga sendiri saat ini sedang ekspansif ya dari sekitar 500-an kilo untuk sampai ke 2018-2020 dia berharap akan ada sampai sekitar 900 kilo ya, penambahannya hampir double dan dia juga seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh yang namanya kurs ya karena dia dapat cash in itu dari pendapatannya rupiah, keluarnya juga rupiah. Jadi dengan fluktuasi kurs harusnya tidak ada masalah seperti itu. Memang jadi cukup defensif lah tadi katakan seperti itu. Nah, ekspektasi harusnya nanti pasti mendekati bulan terus kan mendekati akhir tahun kan. Secara psikologis IHSG itu biasanya mendekati akhir tahun biasanya kan akan selalu positif, terutama kalau sudah turunnya cukup tajam karena ada window dressing. Ini kalau dimanfaatkan untuk momentum, katakanlah bagi mereka yang short term trading bisa melakukan pembelian menjelang akhir tahun ya kan seperti itu untuk mendapatkan gain
seperti itu. Tapi kalau untuk long term investor juga ya mungkin saya rasa sih bisa nanti pas saat lagi diumumkan The Fed pasti biasanya kan sell on news kan seperti itu ya, mungkin bisa makan di situ. Tapi kalau untuk yang short term kita bisa lihat sampai bulan 12 seharusnya masih ada positif sih.